Sebelumnya, di sekolah berhantu. Oke, perjalanan mencari pintu keluar, kami mulai. Sekolah berhantu ada di sekitarmu. Sejujurnya, semua hal yang terjadi saat itu adalah hal-hal yang berada di luar nalarku. Ketika Pak Bram mengatakan ada 8 pintu yang hanya baru terbuka setelah adanya lonceng delman di setiap jam 12 malam. Pikiranku masih berada di antara yakin atau tidak. Namun kejadian demi kejadian yang terus terjadi padaku dan Jaki membuat semua kemustahilan itu menjadi kenyataan. Oke, pada malam itu, aku, Jaki, dan Pak Bram sudah membagi tugas untuk memasuki masing-masing satu pintu dari 4 yang tersisa. Aku, Jaki, dan Pak Bram bersepakat untuk menunggu delman dengan loncengnya melintasi rumah Pak Bram. Dan ketika itu terjadi, kami akan membuntuti delman itu sampai bertemu dengan pintu keramat. Beruntungnya Pak Bram punya 2 sepeda. Gak kebayang kalau kami harus mengejar delman dengan berlari. Kaki kami tidak secepat kaki kuda. Pak Bram menaiki sepeda yang satu, sementara aku membonceng Jaki pada sepeda yang kedua. Pak Bram akan masuk ke pintu pertama, Jaki ke pintu kedua, dan aku ke pintu yang ketiga. Kami bertiga sudah bersiap dengan sepeda di balik pohon besar di seberang rumah Pak Bram. Akhirnya suara kaki kuda itu sudah terdengar. Peraturan untuk melakukan perjalanan ini tidak cukup mudah karena kami tidak boleh bersuara apapun yang terjadi. Kalau sampai kami ketahuan oleh si penunggang delman, maka kami bisa ditangkap. Jak, let's go. Semoga kalian berhasil. Kami terus menggoes sepeda dengan jarak sekitar 5 meter di belakang delman. Sudah sekitar 15 menit perjalanan kami. Tiba-tiba, terlihat sesuatu yang bersinar sangat terang. Rupanya itulah pintu yang Pak Bram maksud. Aku dan Jaki melihat sangat jelas bahwa itu adalah pintu yang tampak biasa aja, tapi penuh dengan cahaya. Pak Bram pun melipir, karena itu adalah bagiannya. Tersisa aku dan Jaki. Sial, ternyata delman ini melewati kuburan tempat di mana aku hampir mati ditarik jenazah ke liang kubur. Aku merasakan Jaki mulai ketakutan lagi. Tapi, perjalanan harus terus dilanjutkan. Jak, kalau lo takut, lo tutup mata aja sama pegangan yang kuat. Gak jauh dari kuburan itu, aku melihat cahaya yang bersinar kembali. Itulah pintu berikutnya. Aku bersiap-siap untuk menurunkan Jaki dengan cepat, karena aku tidak boleh sampai ketinggalan delman itu. Jak, itu pintu lo. Lo siap-siap ya. Lompat kalau udah gue kasih aba-aba. Oke, Sur. Kalau lo yakin, gue juga yakin. Pokoknya, kita harus ketemu lagi. Gue harap begitu. Jaga diri lo baik-baik ya. Lompat sekarang! Aduh, sepedaku yang terlalu kencang membuat Jaki turun dengan tidak mulus. Dia jatuh. Tapi aku yakin dia bisa atasi itu. Aku hanya berharap agar pintu berikutnya segera terlihat. Di luar dugaan, tiba-tiba delman itu berhenti di tengah jalan sebelum aku sempat menemui pintu berikutnya. Aku pun harus rem mendadak dan jatuh. Mati aku.
Aku lihat 2 orang turun dari atas delman. Mereka berjalan ke arahku dan sudah kutebak, pasti aku akan ditangkap. Meski kakiku sakit karena keseleo, tapi aku paksakan bangkit dan lari entah kemana. Aku berlari sekuat tenaga yang masih kupunya ke dalam hutan. 2 orang itu juga berlari mengejarku. Sial! Belum juga aku menemui pintu bercahaya itu. Kenapa selalu aku sih yang dapat kesialan ini? Aku sudah lelah berlari. Akhirnya, kuputuskan untuk memanjat ke atas pohon besar yang ada di depan mataku. Tidak tahu kekuatan dari mana, aku bisa memanjat ke atas pohon yang cukup tinggi. Aku duduk di salah satu dahan yang kurasa cukup kuat untuk menampung berat badanku. Dan aku betul-betul berdoa agar para pengendara delman itu tidak mengetahui keberadaanku. Suryo, di mana kamu? Hah? Siapa orang itu? Kok dia tahu namaku? Suryo, kamu bersembunyi di mana? Tolong Suryo, cepat. Bapak dikejar-kejar oleh mereka, Suryo. Pak Bram. Aku tidak habis pikir. Pak Bram bisa lari ke sini juga. Padahal, jarak antara pintu pertama yang dimasuki Pak Bram dengan lokasiku saat ini cukup jauh. Aku mengintip dari atas pohon. Itu benar, Pak Bram. Berarti, Pak Bram tidak berhasil dengan pintu yang ia masuki. Pak, saya di sini, di atas pohon. Pak Bram menoleh ke arahku dan tersenyum. Bapak mau naik ke sini juga? Iya, Bapak dikejar-kejar. Bapak bisa manjat ke sini. Tapi kalau susah, saran saya cari pohon yang lain aja. Tanpa berkata-kata lagi, Pak Bram langsung memanjat pohon yang sama denganku. Pak, Bapak nggak apa-apa? Bapak kok bisa manjat secepat itu? Tidak apa-apa, Suryo. Skill seperti ini sudah Bapak pelajari untuk tetap hidup. Bener juga sih. Pak Bram udah 40 hari lebih survive di tempat ini. Dia pasti sudah belajar banyak untuk bertahan hidup menghadapi orang-orang jahat. Nggak ada yang aneh kalau begitu. Hah? Wajah Pak Bram tiba-tiba berubah menjadi merah. Mulutnya tertawa sangat lebar. Kulit di tubuhnya berubah jadi hitam dan ditumbuhi oleh bulu. Hah? Hah? Siapa lu? Jadi, mau berapa lama kamu di sini? Gila! Itu genderuwo! Itu adalah wajah yang paling jelek dan yang paling seram yang pernah aku lihat seumur hidupku. Aku berusaha turun ke bawah dengan menginjak dahan demi dahan. Tapi genderuwo itu mendorongku sehingga aku jatuh ke tanah dari ketinggian sekitar 5 meter. Aku pun tidak sadarkan diri. Aku terbangun dengan kaki dan badan yang sakit-sakit. Bangun kamu. Siapa Anda? Kamu sudah mengganggu kenyamanan desa ini. Kamu telah membuat kekacauan. Sebagai kepala desa di sini, saya punya peraturan. Siapapun yang mengganggu harus dimusnahkan. Saya juga nggak tahu kenapa saya bisa ke sini. Saya cuma ingin pulang, kembali ke rumah saya. Kalau Bapak bisa menunjukkan pintu untuk menuju saya pulang, saya akan pergi dari sini. Tidak semudah itu kamu pergi. Saya tidak pernah mengizinkan siapapun
sini untuk pergi begitu saja. Semua yang telah keluar akan selalu berusaha untuk menghancurkan tempat ini. Para pesuruh kepala desa menarikku dan mengikatku di atas papan. Kali ini, aku benar-benar akan mati. Di ujung kematianku, tiba-tiba Pak Bram datang dengan sepedanya bersama Jaki. Mereka masih hidup dan selamat. Aku sangat bersyukur mereka datang. Pak Bram datang membawa keris keramatnya yang dulu dipakai untuk memusnahkan jenazah di kuburan. Jangan coba-coba bunuh anak itu. Saya yang mengajaknya ke sini. Saya yang bertanggung jawab. Bram, ternyata ini persembahan kamu untuk kami. Jadi, aku dan Jaki sengaja dijebak oleh Pak Bram untuk dijadikan persembahan. Gila, aku nggak nyangka. Terjadilah pertengkaran di sana. Aku yang hanya bisa jadi penonton, berharap Jaki tidak apa-apa. Pak Bram melemparkan keris itu ke arahku, agar aku bisa menyelamatkan diri. Aku berusaha dengan susah payah membuka ikatan tali-tali ini dengan keris dari Pak Bram. Kemudian, aku lari dan menarik Jaki dari kerumunan penjaga. Berani berkhianat demi anak-anak itu, Bram. Untuk apa? Saya tukar dia dengan kamu. Penjaga, tangkap semuanya. Aku dan Jaki sudah siap untuk kabur menaiki sepeda. Namun, hati nuraniku berkata, aku harus menyelamatkan Pak Bram juga. Sur, ayo. Lu tunggu apa lagi? Ayo kita cabut. Tunggu, kita bawa Pak Bram juga untuk kabur. Sur, udah. Dia itu jahat, Sur. Jelas-jelas dia yang ngejebak kita. Aku yakin, sebenarnya dia nggak sejahat itu kok. Ayo, Jak. Aku dan Jaki akhirnya lari ke tengah lapangan kembali dan menolong Pak Bram dari keroyokan penjaga dan kepala desa. Kami berhasil menarik Pak Bram dari sana. Aku meminta Jaki untuk naik sepeda bersama Pak Bram. Kami sampai ke rumah Pak Bram setelah melalui pengejaran yang begitu melelahkan. Kami masuk dan mengunci diri di dalam. Aku dan Jaki merasa sangat putus asa untuk mencari cara kembali ke rumah. Pak Bram yang masih tergeletak tiba-tiba bangun. Suryo, Jaki, maafkan saya. Apa sih Pak sebenarnya niat Bapak? Sungguh saya tidak sekongkol dengan kepala desa atau penjaga itu. Tapi saya sengaja menjebak kalian agar lebih lama di sini untuk menemani saya. Selama ini saya terjebak sendirian dan saya semakin tua. Saya begitu senang saat pertama kali melihat kalian. Mendengar penjelasan Pak Bram, aku yang tadinya benci seketika merasa kasihan dengan dia. Saya yakin kalian masih punya harapan untuk kembali ke dunia nyata. Sementara saya, kalaupun saya kembali, saya sudah tidak punya apa-apa lagi. Dan mungkin keluarga saya sudah meninggal. Kenapa begitu, Pak? Bapak kan baru meninggalkan keluarga cuma 2 bulan. Itu nggak lama, Pak. Suatu saat, kamu akan mengerti. Waktu kita tidak banyak, nak. Para penjaga itu pasti akan mencari kita. Mereka tahu keberadaan kita saat ini. Lalu kita harus gimana sekarang, Pak? Bapak memiliki satu keris yang sangat sakti untuk kalian gunakan. Keris itu ada di dalam lemari. Bapak berpesan, bukalah lemari itu dan gunakan keris itu. Namun, itu hanya bisa digunakan
saat tengah malam. Para penjaga itu mulai berdatangan. Pak Bram akan merelakan dirinya ditangkap oleh penjaga dan ia akan mengatakan bahwa kami berdua kabur ke dalam hutan. Keluar kalian semua, atau kubunuh semua yang ada di dalam. Momen itu pun tiba. Para penjaga benar-benar menarik Pak Bram dan membawanya buat pergi. Sementara kami terselamatkan di kolong tempat tidur. Sur, lihat lemarinya, Sur. Kami berdua membuka lemari Pak Bram yang bercahaya itu. Namun, ketika kami mau mengambilnya, rupanya ada satu penjaga yang masih mengintai kami di rumah Pak Bram. Penjaga itu tiba-tiba masuk dan mau menangkap kami. Aku dan Jaki terdorong dan jatuh ke dalam lemari yang memancarkan cahaya. Ah! Kami kembali ke air terjun yang dulu. Benar, kami pulang. Jak, kita pulang, Jak. Ini tempat awal kita, Sur. Kami berdua masih gak percaya dan berlari. Lalu kami bertemu dengan bapak-bapak yang katanya adalah penjaga air terjun itu. Bapak tersebut mengatakan kepada kami bahwa kami terus dicari oleh teman-teman, orang tua, dan juga guru-guru. Satu fakta yang berada di luar dugaan kami adalah kami telah menghilang selama 1 tahun 2 bulan. Kami benar-benar telah masuk ke dimensi lain dengan perhitungan waktu dan usia yang berbeda. Entah bagaimana hidup kami setelah ini. Setelah mengetahui fakta bahwa kami telah melewatkan 1 tahun 2 bulan di dunia yang asli. Tapi aku bersyukur bahwa aku dan Jaki setidaknya masih memiliki nasib yang baik. Dari kejadian ini aku belajar, jangan pernah berhenti berusaha, sekalipun kalian sudah merasa sangat putus asa. Kita tidak akan pernah tahu pada pintu keberapa keajaiban itu akan datang untuk menjawab segala macam kesulitan.